Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak nih? Sehat? Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nak. Hari ini kita akan belajar fikih, materinya tentang toharoh dan najis. Namun sebelum kita belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang tahu apa itu toharoh? Iya, toharoh itu artinya kebersihan atau bersuci. Toharoh berasal dari bahasa Arab at-toharu, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Itulah dia toharoh. Kemudian lanjut yang kedua, pengertian najis. Ada yang tahu apa itu najis? Iya, najis menurut bahasa artinya apa saja yang kotor atau kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis itu adalah kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah kita tidak sah. Seperti darah, kotoran manusia, bangkai, anjing, babi, dan lain-lain. Itulah dia pengertian najis. Lanjut, pembagian najis. Secara wujud, najis itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, najis ainiyah. Yang kedua, najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna dan baunya. Contohnya seperti kotoran, kencing, dan darah. Jadi Nak, najis ainiyah itu adalah najis yang dapat kita lihat wujudnya, bentuknya, jelas nyata najis itu di hadapan kita. Kemudian dapat juga kita rasakan bagaimana baunya. Itu dia najis hukmiyah. Ya, terlihat najisnya, terlihat bentuk najisnya, warnanya, dan dapat dirasakan baunya. Namanya najis apa, Nak? Najis ainiyah. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu adalah najis yang sudah kering, yang sudah tidak terlihat lagi bentuknya, sudah tidak terlihat lagi warnanya, dan sudah tidak tercium lagi baunya. Ya, itu dia najis hukmiyah. Contohnya seperti kencing yang mengenai baju yang kemudian kering, sedang bekasnya pun sudah tidak nampak lagi dan baunya pun sudah tidak ada lagi. Itu dia najis hukmiyah, ya. Oke Nak, lanjut. Sedangkan secara timbangan berat ringannya, najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mughallazah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawassithah. Nah, kita bahas satu-satu ya, dengarkan. Yang pertama, najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Najis mughallazah itu adalah najis yang berat. Kenapa disebut najis berat? Karena cara mensucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Apa contohnya? Contohnya seperti anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikan benda yang terkena anjing dan babi? Cara mensucikannya adalah dengan cara disamak. Nah, ada yang tahu apa itu samak? Iya. Jadi cara penyamakannya itu adalah dengan membasuh benda yang terkena najis tersebut dengan 7 kali basuhan dengan air. Salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Baik najis itu bersifat ainiyah tadi, baik najis itu nampak ataupun najis itu tidak nampak, ataupun najis itu berada pada tubuh, pakaian, atau tempat sholat. Jadi cara mensucikannya dengan cara disamak, membasuh benda ataupun permukaan benda yang terkena najis dengan 7 kali basuhan air, dan salah satunya air yang bercampur dengan tanah, ya. Kemudian lanjut yang kedua, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu dan usianya masih di bawah 2 tahun. Bagaimana cara mensucikan najis ini? Cara mensucikan najis ini adalah dengan cara memercikkan air sampai merata.
baik najis itu bersifat ainiyah, baik najis itu tadi nampak ataupun tidak nampak, ataupun najis itu berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat, ya. Dengan syarat air yang kita percikkan tadi harus lebih banyak daripada air kencing yang terkena pada benda, ya nak. Jadi air untuk membersihkannya itu harus lebih banyak daripada air kencing tersebut. Kemudian yang ketiga ada najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah itu adalah najis yang sedang atau pertengahan. Contohnya seperti kencing manusia, bangkai, selain bangkai ikan, belalang dan manusia ya. Kemudian kotoran manusia, darah dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah ini? Caranya adalah dengan mengalirkan air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa maupun baunya. Baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Nah, jadi yang ketiga ini namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu artinya najis yang pertengahan atau sedang. Contohnya seperti bangkai, kotoran manusia, darah. Caranya tadi ialah cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air sehingga dapat menghilangkan bekasnya, hilang warnanya, hilang baunya. Kalau sudah hilang bekas warna baunya, maka benda tersebut sudah dikatakan suci, ya. Oke, lanjut. Alat-alat yang dipakai untuk bersuci. Nah, apa saja itu? Yang pertama air. Berikut 7 macam air yang boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Ada 7 macam air ya nak. Yang pertama air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air salju. Yang keempat air mata air. Yang kelima air embun. Yang keenam air sungai. Dan yang terakhir air sumur. Jadi banyak ya nak macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah itu tadi contohnya. Kemudian selain air, apalagi yang boleh dipakai untuk bersuci? Debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian bersuci dari hadas, dan dia tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan baginya dengan cara bersuci menggunakan debu. Bersuci menggunakan debu. Nah inilah yang disebut dengan tayamum, ya. Kemudian yang ketiga, benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Jadi kalau tidak ada air, tidak ada debu, jadi yang boleh dipakai untuk bersuci adalah benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Contohnya seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti untuk beristinja ya. Jadi kalau misalnya kita mau beristinja setelah kita qada hajat ataupun setelah kita buang air kecil, kita tidak menemukan air di sekitar kita, maka kita boleh menggunakan benda-benda yang dapat menyerap kotoran ini seperti batu, tisu, kayu dan semacamnya ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi kita bahas tentang tohara. Tohara itu artinya bersuci dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian tadi najis, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah kita tidak sah. Contohnya seperti kotoran manusia, bangkai, anjing dan babi. Oke lanjut. Pembagian najis tadi dibagi dari segi wujudnya, najis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada najis ainiyah, yang kedua ada najis hukmiyah ya. Lanjut. Kemudian tadi secara timbangan berat ringannya najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mughallazah, najis berat, yang kedua ada najis mukhaffafah, najis ringan, dan yang ketiga ada najis mutawassithah, najis pertengahan ya. Kemudian alat-alat yang dipakai untuk bersuci itu ada berapa tadi nak? Ada 3 ya. Yang pertama tadi ada air, yang kedua ada debu yang suci, dan yang terakhir ada benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Oke baiklah. Nah jadi nak, alhamdulillah untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Apabila ada pertanyaan mengenai toharoh, najis ataupun alat-alat yang dipakai untuk bersuci, maka Nana boleh menghubungi melalui WA. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.